إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. Yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Barangkali begitu pengantar dari saya, Ustadz Farhan. Mohon silakan dimulai. Baik, jazakallahu khairan, syukran jazilah kepada Dr. Didi, barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ana ucapkan kepada segenap guru-guru besar, para profesor, para doktor dari keluarga besar Popjin atau Pogi Pusat, beserta jamaah yang dapat mengikuti kajian rutin kita ini, baik dari media Pogi Pusat ataukah media Sunnah Aceh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di kajian rutin kita bulanan ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala selalu memberikan taufik, rahmat, dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagaimana kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan di mana seluruh pintu syurga telah dibuka, di mana seluruh pintu neraka telah ditutup, dan di setiap malam dari bulan Ramadan ini Allah Jalla wa'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka agar Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam syurganya, menyelamatkan kita dari nerakanya, serta menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang ia bebaskan dari api nerakanya. Sebagaimana kita berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita semua dari hamba-hamba yang menjalankan ibadah puasa di siang hari Ramadan imanan wa ihtisaban, dan menegakkan salat di malam hari imanan wa ihtisaban, sehingga mendapatkan keutamaan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Juga sebagaimana kita selalu berharap dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala di setiap kajian kita ini, agar Allah Jalla wa'ala selalu memberikan penjagaan dan pertolongannya kepada guru-guru besar kita, baik dari para doktor dan yang lainnya yang ada di dalam keluarga besar Pogi Pusat dimanapun mereka berada. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala kita akan membaca bab yang ke-32 dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebuah kitab yang menjadi materi kajian rutin kita 2 kali dalam setiap bulan. Walillahil hamdu wal minnah. Berikut ini kata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Bab tentang keutamaan kaum muslimin, orang-orang fakir, dan orang-orang yang lemah dari mereka. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelum ana memberikan beberapa catatan penting terkait pembahasan ini, maka kita bacakan terlebih dahulu dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi
beliau menyebutkan sebuah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا." Allah Jalla wa'ala berfirman kepada Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad, syafi'una wa khaliluna wa sayyiduna sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu bersama mereka yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala siang dan malam. Beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas. Yuriduna wajhah. Mereka yang menginginkan wajah Allah Jalla wa'ala. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Janganlah sekali-kali engkau berpaling atau memalingkan kedua pandanganmu, kedua matamu dari mereka yang miskin, yang selalu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan ikhlas di pagi hari dan di sore hari. Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena perhiasan dunia yang engkau inginkan. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti bersahabat dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Zikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan salat adalah sebesar-besar zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sesungguhnya salat akan mencegah kalian dari perbuatan zina dan yang semisal dengannya, dari perbuatan yang mungkar, dan ia merupakan zikir kepada Allah Jalla wa'ala yang paling besar. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak ada orang yang lebih lalai dan lebih jauh dari Allah Jalla wa'ala selain daripada mereka yang tidak salat. Yang tidak salat 5 waktu. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengatakan, wa kana amruhu furata. Karena orang yang demikian, yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepadanya, wa kana amruhu furata. Keadaannya, urusannya selalu di dalam kehancuran dan keterpurukan. Meskipun jari-jari telunjuk manusia tertuju kepadanya sebagai seorang yang hebat karirnya, seorang yang luar biasa, kekayaannya, dan sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat ke-28 dari surat Al-Kahfi ini, Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi tercinta kita, syafi'una wa khaliluna wa sayyiduna sallallahu alaihi wasallam, agar bersabar bersama para sahabatnya yang notabene mereka adalah orang-orang miskin. Mereka yang selalu beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di pagi hari dan di sore hari dengan ikhlas. Orang-orang yang tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala melarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan mereka yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala meskipun mereka adalah orang-orang yang miskin karena perhiasan dunia yang diinginkan. Karena ketika berada di sisi mereka tidak ada dunia yang bisa diperoleh, tiada perhiasan dunia yang dapat diterima. Beda halnya ketika seseorang berada di tengah-tengah orang yang diberikan kekayaan tetapi tidak diberikan keikhlasan, tidak diberikan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, mungkin dia akan mendapatkan sebagian perhiasan dunia yang ia sukai. Yang ketiga, Allah Jalla wa'ala menegur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau sangat jauh dari perbuatan ini. Allah mengatakan, jangan sekali-kali engkau bersahabat. Bukan sekadar bermuamalah ya, tapi yang dilarang mengikuti, mentaati, bersahabat dengan orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Karena orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami selalu berada di dalam keterpurukan dan kehancuran. Sisi pendalilannya dari ayat ini adalah Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bersabar
dengan para sahabatnya yang notabene-nya mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang fuqara yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di pagi hari dan di sore hari dengan ikhlas dan tidak berpaling dari mereka hanya karena perhiasan dunia yang diinginkan. Kalau kita membaca tafsir para ulama terhadap ayat ini, maka di sana disebutkan sebab turunnya ayat ini, bahwa suatu ketika asyrafu Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy, bangsawan Quraisy yang notabene-nya adalah orang-orang yang kaya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami akan duduk di majelismu, akan mendengar ceramahmu, namun dengan syarat nahi haula. Keluarkan mereka dari majelismu." Yaitu Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan, Bilal ibn Abi Rabah, para budak dan orang-orang miskin dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan mereka dari majelis engkau, maka kami akan duduk di majelis engkau. Seperti sebagian orang ya, kami akan hadir di kajian Ustadz kalau kajiannya eksklusif. Kalau kajiannya ya bisnis kelas, eksekutif kelas, ya. Kalau kajiannya privat kelas, ataupun kalau kajiannya dihadiri oleh para tukang becak, ya, tukang ojol, ya, orang-orang miskin, maka kami tidak akan menghadirinya. Ya, ini sifatnya Quraisy, Abu Lahab CS. Ini perangainya Abu Jahal Degen. Ya, mereka berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami akan hadir di majelismu, tetapi dengan syarat tolong singkirkan mereka, para budak, orang-orang miskin, apalagi sebagian mereka pernah menjadi budaknya sebagian bangsawan Quraisy seperti Bilal ibn Abi Rabah, Suhaib bin Sinan, dan beberapa sahabat lainnya yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang Quraisy berkata demikian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah pun menurunkan ayat ke-28 dari surat Al-Kahfi yang telah kita simak bersama. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka ayat ini menerangkan kepada kita keutamaan orang-orang miskin. Namun ingat, miskin yang mana? Miskin yang yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di pagi hari dan di sore hari, yang ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, bukan orang-orang yang miskin tetapi pendengki, tetapi tidak salat, ya, tidak berakhlak, tetapi berkat tutur kasar, ya, dan tidak terurus atau terbimbing arah kehidupannya. Dalil berikutnya yang beliau sebutkan adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahb radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga, wahai para sahabatku? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah pertanyaan yang cukup besar ya bagi seorang muslim dan muslimah, dan jawabannya sesuatu yang sangat-sangat diharapkan tentunya oleh seorang muslim dan muslim, karena seorang muslim dan muslimah sejauh apapun dia dari Allah, sebanyak apapun maksiatnya, tetapi insya Allah tiada cita-cita yang lebih besar di sisinya selain dari meraih syurga Allah Jalla wa'ala dan selamat dari nerakanya. Tiada tempat yang lebih diimpi-impikan oleh seorang muslim dan muslimah selain daripada syurga Allah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Ala ukhbirukum bi ahli jannah." Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk syurga? Kullu dha'ifin mutadha'af, yaitu mereka setiap orang yang lemah, dilemahkan, dihinakan, direndahkan. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Padahal seandainya mereka berdoa kepada Allah Jalla wa ala, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kembali, "Ala ukhbirukum bi ahli nar." Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka? Beliau pun menjawab, "Kullu utullin jawadin mustakbir." Yaitu setiap mereka yang utul, yang keras, kaku. Jawad, seorang yang pelit, kikir, mustakbir, dan sombong.
Dan seringkali tiga sifat ini saling bertemu ya. Tidak ada orang yang kikir kecuali seringnya sombong, dan tidak ada orang yang kikir dan sombong kecuali seringnya utul, ya kan? Keras, kaku. Bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Jalla wa'ala bersihkan hati kita dari tiga sifat yang menjadi tanda seseorang itu adalah calon penghuni neraka di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengatakan, maukah kalian aku beritahukan tentang penduduk surga, yaitu mereka setiap orang yang lemah dan dilemahkan, dihinakan, direndahkan, dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Padahal seandainya dia berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, la abarrah, Allah akan langsung mengabulkan doanya itu karena keikhlasannya ya kepada Allah Jalla wa'ala, karena kebersihan hatinya. Sebagai contoh jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira jamaah sekalian semuanya pernah mendengar kisah tentang seorang wali Allah Jalla wa'ala di masa tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, ya kan? Uwais Al-Qarni, jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, beliau ini telah hidup di masa Nabi SAW dan telah beriman kepada Nabi SAW. Dan beliau berada di negeri Yaman. Hanya saja beliau tidak sempat pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi SAW seperti sebagian sahabat lainnya yang berasal dari Yaman. Kenapa? Karena beliau fokus merawat ibunya. Tetapi Nabi SAW pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila suatu ketika nanti engkau mendengar ada seseorang yang bernama Uwais dari kabilah Qarn, negeri Yaman. Dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dulunya dia terkena penyakit abros, lepra ya, yang membuat seluruh anggota tubuhnya, kulit tubuhnya menjadi putih. Dia pun meminta kepada Allah untuk disembuhkan, kecuali satu bagian sebesar dirham di bagian perutnya. Dia meminta untuk disisakan agar setiap kali dia melihatnya, dia mengingat musibah yang pernah menimpanya tersebut, sehingga dia selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Maka semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi SAW tersebut, dan setelah Nabi wafat, maka setiap ada rombongan umroh atau haji dari negeri Yaman, maka beliau mendatangi mereka dan bertanya, hal fikum Uwais, apakah di tengah-tengah kalian ada seorang yang bernama Uwais? Dia dari kabilah Qarn. Dia memiliki seorang ibu. Dia sangat berbakti kepadanya. Dahulunya dia terkena penyakit lepra, kemudian dia meminta kepada Allah untuk disembuhkan dan agar disisakan satu dirham di bagian perutnya. Bersetiap tahun jamaah haji datang, Umar bin Khattab bertanya tentangnya. Sampai suatu ketika mereka menjawab ya, dan sebelumnya mereka tidak ngeh. Mereka tidak menyangka bahwa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan nama ini, Uwais Al-Qarni, adalah seorang laki-laki yang mereka berikan tugas dalam perjalanan haji untuk menjaga onta-onta mereka, dan apabila onta-onta mereka buang kotoran, dia diberikan tugas untuk menampung kotoran onta para jamaah haji. Ini tugas Uwais Al-Qarni pada rombongan jamaah haji dari Yaman. Maka mereka pun memberitahukan ada ya, dia seorang dari kabilah Qarn, punya ibu di mana dia sangat berbakti kepadanya. Dia juga dulunya pernah terkena penyakit lepra, kemudian Allah sembuhkan dan tersisa hanya sebesar dirham di dalam perutnya. Tetapi dia, wahai Umar, orang biasa. Tugas yang kami berikan kepadanya adalah menampung kotoran onta tunggangan kami dan menjaga tunggangan kami jamaah haji. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatanginya dan berkata, wahai Uwais Al-Qarni, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku tentangmu. Padahal Nabi tidak pernah berjumpa dengannya. Nah, Nabi SAW memerintahkan aku agar ketika aku bertemu denganmu, aku meminta kepadamu, memohonkan ampunan kepada Allah untukku. Maka tolong minta ampunan kepada Allah untukku, wahai Uwais Al-Qarni. Lihat tawadhu'nya Umar
bin Khattab radhiyallahu an, seorang khalifah, manusia nomor 2 dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya beliau jauh lebih afdal dari Uwais Al-Qarni, tetapi lihat buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu itu tawadhu, ya. Kalau ada orang yang dianggap berilmu tetapi memperbudakkan orang lain, seakan-akan kalau ketua telapak tangannya atau lututnya tidak dicium oleh jamaahnya maka tidak akan masuk surga, mereka tidak akan masuk surga, maka yakinlah ini bukanlah orang-orang yang berilmu, ya. Yakinlah dengan 1000 keyakinan, ya, ini bukanlah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Uwais Al-Qarni, tolong engkau memohonkan ampunan kepada Allah untukku, wahai Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni pun memohon ampunan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka setelah kejadian ini, nama Uwais menjadi masyhur, menjadi viral di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah jamaah haji, dan khususnya di negeri Yaman. Kok bisa seorang Uwais Al-Qarni yang miskin, yang fakir, bukan dari bangsawan, bukan dari tokoh masyarakat, yang selama ini kita pekerjakan sebagai pengumpul kotoran tunggangan haji kita, yang selama ini kita berikan tugas untuk menjaga dan mengikat tali tunggangan kita ketika haji. Bisa-bisanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepadanya memohon kepadanya untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar. Rupanya dia seorang wali dari wali-wali Allah yang sangat mustajab doanya. Tetapi ingat ya, Uwais Al-Qarni itu bukan orang gila, bukan orang yang keliling ke sana kemari nggak nutup aurat sambil merokok, nggak sholat, nggak puasa, bukan. Beliau seorang yang saleh, beribadah kepada Allah, ya, dan berbagai ketaatan yang lainnya. Maka virallah nama beliau, jamaah. Semenjak nama beliau viral dan semua orang mencari beliau, ingin meminta didoakan oleh beliau, beliau pun menghilang dari masyarakatnya. Sampai suatu ketika beliau sedang, ya, mencari makanan dari satu tumpukan sampah. Ketika beliau telah mengambil sebuah makanan dari tumpukan sampah tersebut, maka menggonggonglah seekor anjing yang melihat makanan yang telah dipegang oleh beliau. Maka beliau menjawab, ini bagianku. Di situ ada bagian. Sungguh aku lebih baik daripada engkau apabila aku mampu melewati as-sirat, sebuah jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka Jahannam, yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, dan di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Barulah aku boleh memvonis diriku lebih baik daripada engkau. Ucap Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu. Ini menerangkan kepada kita benarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya terkadang ada orang yang lemah, dia miskin, dia bukan seorang pejabat, bukan seorang tokoh masyarakat, mungkin dipandang sebelah mata, tetapi dia seorang yang bertauhid kepada Allah, ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatinya bersih dari sifat hasad, dengki, sombong, sehingga setiap kali dia berdoa, Allah langsung mengabulkan doanya. Tetapi sebaliknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli nar." Maukah kalian aku beritahukan tentang penghuni neraka Allah Jalla wa Ala, yaitu setiap orang yang keras, ya, keras, ya. Setiap ada masalah sepele sekecil apapun selalu dia tanggapi dengan kekerasan. Bahkan sebagian orang itu, jamaah dimuliakan Allah, saking kerasnya hatinya, hanya masalah sepele dengan istri dan anak-anaknya, langsung menindak mereka, menyikapi mereka dengan sikap yang keras dan dengan kata-kata yang kasar. Ya, hati-hati jamaah. Jangan justru kita bangga punya sifat, punya perangai yang kaku, yang keras. Semestinya kita takut dan gelisah atas sikap kita dan perangai kita yang kasar dan keras. Karena itu merupakan ciri penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Sifat dia yang kedua, Nabi katakan adalah jawal, pelit, kikir. Nah, ya, ini na'udzubillah min dzalik, jamaah. Sebagian orang kalau untuk
maksiat untuk jalan menuju neraka, dia dermawannya luar biasa. Sebagian orang mau mengeluarkan uang mentraktir kawannya ke diskotik, karaokean, ya, berzina, minum khamar, naudzubillah min dzalik. Dia rela menghambur hartanya untuk keliling negeri-negeri Eropa, tetapi dia sangat kikir untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ya, dia tidak berani mengeluarkan zakat dari emas yang dia pakai. Dia tidak berani bersedekah. Dia tidak berani mengorbankan sebagian hartanya di jalan Allah. Padahal apabila dia mengorbankan sebagian hartanya di jalan Allah, Allah akan membalasnya dengan syurga. Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Allah akan melipat gandakannya dengan 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih dari itu. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, mustakbir. Dan dia adalah orang yang sombong. Dan kata para ulama jamaah yang dimuliakan Allah, si tiga sifat ini selalu seringnya saling bertemu jamaah. Ya, biasanya orang yang keras dan kaku itu dia juga bersikap ya kikir. Dan orang yang kaku dan kikir itu juga seringnya mustakbir, sombong jamaah. Semoga Allah Jalla wa'ala ya membersihkan hati kita dari tiga sifat ini. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah keutamaan orang yang lemah dan dilemahkan, di mana doanya sangat mustajab tentunya tatkala dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Dalil berikutnya adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika lewatlah seorang lelaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang yang kaya, seorang tokoh dari tokoh masyarakat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada orang-orang yang berada di sisinya saat itu, "Apa pandanganmu terhadap orang yang baru lewat barusan?" Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang barusan lewat itu adalah seorang yang kaya dan tokoh masyarakat, maka sahabat yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan, dia adalah tokohnya masyarakat. Ya, ini orang wahai Rasulullah, kalau melamar pasti diterima lamaran pernikahannya. Dan kalau dia memberikan syafaat, ya rekomendasi kepada seseorang, maka rekomendasinya pasti akan diterima. Nabi pun terdiam mendengar ucapan sahabatnya tersebut. Kemudian tak lama lewatlah seorang lelaki yang lain, yang miskin dan bukan tokoh masyarakat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, kalau ini bagaimana? Bagaimana pandanganmu kepada orang ini? Maka orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini orang miskin. Ini orang miskin. Dan seringnya orang miskin, dia bukan ingin meremehkan, tapi dia sedang menyebutkan fakta. Seringnya orang yang miskin itu kalau dia melamar pernikahan, tidak akan diterima lamarannya. Dan kalau dia memberikan syafaat, rekomendasi, maka rekomendasinya itu tidak akan diterima. Dan kalau dia berbicara, maka ucapannya itu tidak akan ada yang mendengarnya. Setelah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ucapan sahabatnya tersebut, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hada khairun min mil'il ardi misla hada. Justru orang yang pertama tadi yang engkau katakan kalau dia melamar tidak akan diterima lamarannya, dan kalau dia memberikan syafaat tidak akan diterima syafaatnya, dan kalau dia berkata tidak akan didengar ucapannya, orang yang kedua ini karena kemiskinannya justru lebih mulia, lebih mulia daripada orang yang pertama tadi yang engkau katakan sebagai tokoh masyarakat. Kalau melamar dia akan diterima lamarannya, kalau dia memberikan syafaat akan diterima syafaatnya. Jauh lebih mulia daripada sepenuh bumi orang yang seperti ini. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka sekali lagi jemaah dimuliakan Allah, kemuliaan seseorang di sisi Allah Jalla wa'ala bukan dengan ketokohan atau kekayaannya, melainkan dengan ketakwaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dalil berikutnya yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah hadis riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Pernah suatu ketika surga dan neraka berseteru. Maka penghuni neraka mengatakan, fiya al-jabbaruna wal mutakabbirun.
Di dalamku adalah orang-orang yang sombong dan orang-orang yang kasar, angkuh. Sedangkan surga berkata, "Fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum." Di dalamku adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka Allah Jalla wa'ala menyudahi perseteruan di antara surga dan neraka dengan mengatakan, "Innakil jannah rahmati arhamu biki man asya." Wahai surga, engkau adalah rahmat, aku akan merahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki. Dan engkau, wahai neraka, adalah azabku, aku akan menyiksa denganmu siapa saja yang aku kehendaki, dan setiap kalian memiliki penghuni masing-masing. Dalil hadis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, merupakan dalil bahwa mayoritas penghuni neraka adalah orang-orang yang kasar dan orang-orang yang sombong. Sementara mayoritas penghuni neraka syurga adalah orang-orang yang lemah dan fakir miskin. Bukan berarti orang yang kaya tidak akan masuk syurga. Tetapi Allah dan Rasulnya seringkali menyebutkan orang-orang yang miskin itu lebih, ya, mungkin masuk syurga, lebih berpotensi masuk syurga, dan syurga lebih mayoritas penghuni syurga itu mayoritas dari orang-orang miskin, karena seringnya orang miskin itu karena kemiskinannya, karena kelemahannya lebih mudah menerima nasihat, tidak arogan, ya, tidak gengsian menerima nasihat. Ya, kalau ada ceramah lebih mau mendengarnya, lebih mau menerimanya. Berbeda dengan orang yang diberikan kekayaan, walaupun tidak semua, seringnya arogan, ya, seringnya sombong, seringnya eksklusif, seringnya bersifat individualis, ya, dan seringnya merasa tidak butuh kepada orang lain, dan seakan dia bisa hidup seorang diri di dunia ini, dan seakan kalau dia meninggal dunia, dia sendiri yang akan melakukan sholat jenazahnya, dia sendiri akan memandikan mayatnya, dia sendiri yang akan mengkafankan mayatnya, dan dia sendiri yang akan mendoakan dirinya. Nah, meskipun terkadang sebaliknya, kata para ulama, betapa banyak orang yang telah diuji dengan kemiskinan, udah miskin, nggak sholat lagi, udah miskin buat syirik, udah miskin berbuat bid'ah, udah miskin jauh dari agama, udah miskin minum khamar lagi, keras, kasar, dan seterusnya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Hadis berikutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Di mana di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan ada seorang lelaki yang bernama Jurayj, ya. Hadis yang panjang, beliau dituduh berzina, ya, boleh dituduh, ya, telah mencuri dan sebagainya, sehingga beliau dipukul, dipukul, disiksa dan dihancurkan tempatnya. Padahal beliau adalah seorang wali Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah Jalla wa'ala menakdirkan seorang bayi yang dituduh anak zina beliau, ya, yang masih bayi dan masih berada di dalam gendongan ibunya, mampu berbicara dan mengatakan bahwa yang menzinai ibuku bukanlah Juraid, melainkan seorang petani. Ya, lihat betapa Allah Jalla wa'ala melindungi orang miskin ini yang dituduh telah menzinai seorang wanita, dan dia adalah seorang yang mustajab doanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis ini atau dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disebutkan oleh penulis di sini menerangkan kepada kita keutamaan orang miskin dan orang yang lemah apabila mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala dan orang-orang yang beramal saleh. Oleh karenanya terjadilah kesilangan pendapat di kalangan ulama, siapakah yang lebih afdal? Apakah orang miskin yang bersabar sehingga dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya meskipun miskin, ataukah orang yang kaya tetapi bersyukur, meskipun dia kaya dia tetap taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala? Ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa orang yang miskin dan bersabar lebih afdal daripada orang yang kaya dan bersyukur. Buktinya Nabi SAW menyebutkan orang yang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang kaya selama 500 tahun. Ya, selama 500 tahun,
ya orang sebelum orang kaya masuk surga, mereka telah memasukinya terlebih dahulu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya orang kaya yang bersyukur itu lebih afdal daripada orang yang miskin dan bersabar. Karena orang yang kaya dan bersyukur dia bisa memerdekakan budak dan melakukan ibadah-ibadah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang miskin. Sementara amalan-amalan orang yang miskin itu sangat bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Pendapat yang ketiga adalah pertengahan dari dua pendapat ini, bahwasanya yang benar adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allahu Jalla wa ala. Apabila orang yang kaya itu lebih bertakwa kepada Allah, maka dia lebih utama dan lebih mulia daripada orang yang miskin. Tetapi apabila orang yang miskin itu lebih bertakwa kepada Allah Jalla wa ala, maka dia lebih mulia dan lebih afdal di sisi Allahu Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Kesimpulan berikutnya dari pembahasan hari ini adalah bahwasanya jamaah yang dimuliakan Allah, jangan sekali-kali kita memandang orang lain sebelah mata hanya karena dia orang yang lemah, hanya karena dia orang miskin. Bisa jadi seandainya dia berdoa kepada Allah untuk kita, maka Allah akan langsung mengabulkan doanya. Karena keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti yang Nabi sebutkan tadi. Betapa banyak orang yang lemah dan dilemahkan, direndahkan, dihinakan. Padahal kalau dia berdoa, akan langsung dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Betapa banyak ya orang-orang yang lemah hari ini, ya tidak mendapatkan keadilan. Ya justru mengalami penindasan, mengalami kezaliman. Yang semestinya dia adalah korban, ditetapkan sebagai tersangka. Haknya dirampas dan seterusnya. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kembali haknya tersebut. Dia tidak punya uang untuk menyewa para lawyer. Dia nggak punya kemampuan ya untuk berhadapan dengan orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat dari para penguasa, atau orang-orang yang memiliki power serta memiliki kekayaan. Tapi ketahuilah, doanya itu adalah doa yang mustajab. Apalagi kalau dia udah beriman, soleh, miskin, terzalimi lagi. Ya. Dan sementara orang yang terzalimi itu, jangankan dia muslim, dia kafir nih. Dia Yahudi, dia Nasrani, dia Konghucu, terzalimi. Seorang muslim menzaliminya. Kalau dia berdoa, Allah akan langsung kabulkan doa orang kafir yang terzalimi tersebut terhadap orang yang muslim itu. Nah, di dalam Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal berdakwah ke negeri Yaman yang notabene adalah penduduk ahlul kitab. Penduduknya ahlul kitab, Nabi mengatakan ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab penghalang antaranya dan Allahu Jalla wa'ala. Maka bayangkan jamaah ini dimuliakan Allah, apabila orang yang terzalimi tersebut adalah seorang yang saleh, miskin, ya, bertakwa kepada Allah, dan dia mendoakan kita di waktu-waktu dan tempat-tempat mustajab. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Kesimpulan yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah larangan dan teguran dari Allah Jalla wa'ala kepada Nabi kita secara khusus di dalam surat Al-Kahfi tadi, dan kepada kita semua secara umum, agar kita tidak berpaling, tidak meninggalkan saudara-saudara kita yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala karena kemiskinan mereka, hanya karena perhiasan dunia yang kita inginkan. Dan kesimpulan berikutnya adalah larangan Allah kepada Nabi tercinta kita dari dalam surat Al-Kahfi tadi secara khusus, dan untuk kita sebagai umatnya secara umum, untuk berteman dan bersahabat dengan orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya dari berzikir kepada Allah hanya karena dia orang kaya, karena dia punya jabatan, dan seterusnya. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik pertanyaan ataukah kritikan, maka saya persilahkan dengan segala hormat. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Terima kasih. Barangkali dari teman sejawat sekalian, para jamaah ada yang ingin bertanya, langsung silakan raise hand, akan dijawab langsung, atau kalau mau melalui kolom chat, silakan. Ada raise hand, ya silakan Ibu Mulziah, langsung saja disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz berada dalam keadaan Allah lindungi dalam berdakwah. Ustadz, saya mau menanyakan ketika kita memberikan zakat, Ustadz, zakat mal, apakah ada kewajiban
kita satu mengucapkan akadnya bahwa ini zakat si fulan misalnya kepada orang yang kita beri zakat, atau apakah kita bisa mendiamkan diri saja, maksudnya kita berikan aja tanpa mengucapkan bahwa ini adalah bagian dari zakat yang kita berikan pertama. Yang kedua, ketika kita memiliki sanak saudara yang susah, tapi secara eh, tingkat ketakwaan mungkin agak kurang taat gitu, Ustaz. Tapi kita yakin memang dia adalah orang yang susah gitu, Ustaz. Nah, terus kita memiliki juga yang kita kenal orang yang tingkat ketakwaannya lebih daripada saudara-saudara kita ini, tetapi dia bukan saudara kita yang apa se, se salat tali silaturahim. Manakah yang harus kita dahulukan? Nah, ketika kita ingin berzakat mal, eh, apakah hitungannya harus dalam bentuk perkiraan uangnya itu adalah 85 gram ataukah bisa dikategorikan dengan perak? Kalau perak itu berapa, Ustaz? Baik, Jazakallah khair, Ustaz. baik, barakallahu fiik. Ini pertanyaan cukup bagus ya. Eh, Terkait memberikan zakat, manakah yang lebih afdal? Apakah kepada family kita yang mustahik zakat, ataukah kepada selain family kita yang mustahik zakat dan lebih bertakwa kepada Allahu Jalla wa Ala? Jawabannya barakallahu fiik, apabila family kita yang ada hubungan nasab, hubungan silaturahim dengan kita adalah mustahik zakat dan dia salat muslim, maka dia lebih berhak daripada saudara kita lainnya yang bukan muslim. Afwan, yang bukan yang tidak ada hubungan rahim dengan kita meskipun dia juga mustahik zakat. Ya. Meskipun dia mustahik zakat. Ini hukum dasarnya. Oleh karenanya ketika Abu Talhah radhiyallahu anhu ingin mengamanahkan kebunnya kepada Nabi SAW untuk dijadikan di jalan Allah Jalla wa'ala, maka Nabi mengatakan agar beliau memberikannya kepada anak-anak pamannya. Karena memberikan sedekah atau zakat kepada orang-orang yang ada hubungan nasab dengan kita, kita akan mendapatkan pahala dari dua sisi. Yang pertama, pahala sebagai zakat. Yang kedua, pahala sebagai penyambungan silaturahim yang telah kita lakukan dengan mereka. Ini apabila karib kerabat kita tersebut adalah mustahik zakat dan dia salat, ya, dia salat. Akan tetapi terkadang ada kondisi-kondisi di mana zakat itu lebih afdal kita berikan kepada orang lain yang tidak ada hubungan zakat dengan kita karena beberapa kondisi. Yang pertama, orang tersebut lebih darurat kebutuhannya. Sementara yang kerabat kita ini, seandainya kita tidak memberikan zakat kita kepadanya pada kali ini, ya tidak termudaratkan. Sementara orang lain ini kondisinya sedang darurat. Yang kedua, kita ketahui bahwa orang ini kalau kita berikan uang yang kita berikan ini akan benar-benar dia gunakan dan akan benar-benar menjadi sebab dia dapat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mempertahankan tauhid, mempertahankan hidayah yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepadanya. Nah, maka sebab-sebab yang eksternal ini terkadang menjadi lebih afdal. Oleh karenanya ada hadis Nabi yang berbunyi, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Seyogyanya makananmu itu tidak dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa kepada Allahu Jalla wa'ala. Adapun pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih menjadi ukuran takaran di dalam mengeluarkan zakat mal? Apakah mengikuti nominalitas nisab emas ataukah mengikuti nisab dinar, ya? Kalau nisab emas itu kan dalam bahasa hadis disebutkan 20 dinaran, 20 dinar, ya, yang murni tentunya, ya. Yang murni 20 dinar itu kurang lebih 85 gram. Sekarang kalau diuangkan 1 gram udah 1 juta, ya, atau sudah lebih, ya, udah 2 juta, ya. 85 gram. Ya, diuangkan saja berapa? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dikiaskan kepada nisab perak. Nisab perak di dalam hadis itu disebutkan 595 gram. Ya, 595 gram perak. Maka setiap uang yang jumlahnya sudah sampai sudah seharga dengan 595 gram,
Ya, kurang lebih mungkin hari ini 595 gram perak itu 6 sampai 7 jutaan ya. Ya betul ya Pak Prof. Didi. 595 gram perak 7 atau 8 jutaan ya hari ini kurang lebih ya. Baik, itulah harta zakat. Zakat harta. Pendapat yang ketiga, pertengahan dari dua pendapat ini, yaitu apabila untuk diri kita sendiri, maka hendaknya kita mengikuti nisabnya perak, karena itu lebih aman. Tetapi apabila kita ingin meminta orang lain mengeluarkan zakatnya, kita sebagai amil zakat, maka hendaknya kita ikutkan kepada nisabnya emas, karena itu lebih selamat terhadap harta manusia. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wal ilmu inallah. Baik. Tadi ada pertanyaan yang ketiga Ibu ya? Atau sudah terjawab semuanya? Ya Ustadz, Apa itu? ada satu lagi eh, terkait tadi perak sudah ya Ustadz ya. Terus ini Ustadz satu lagi, tapi tadi saya juga lupa apa yang terasa sih sudah semua, tapi masih boleh nanya satu mengenai lagi nggak, Ustadz? mengenai zakat mal tadi, apakah harus Iya, di apa ya, namanya ya, disebutkan. disebutkan ya? Tidak ada kewajiban menyebutkannya ya. Apalagi ijab kabul ya. Ini hal yang di antara hal yang suka dibuat-buat oleh sebagian masyarakat di Konoha dan Wakanda ya. Dan ini menyelisihi agama. Kenapa menyelisih? Yang pertama, membuat si mustahik zakat menjadi enggan dan malu menerimanya. Sehingga dia menjadi sedih, disebutkan ini zakat, berarti anak mustahik zakat dan sebagainya. Ada orang saking menjaga kemuliaannya, dia tidak mau menerima zakat. Tidak mau menerima pemberian tatkala disebutkan itu sedekah, itu zakat. Karena dia ingin menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika menyebutkan golongan-golongan ini akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala di pada hari kiamat, ya hari di mana tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Adalah seorang hamba yang ikhlas di dalam bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Dan kalimat infak atau sedekah di sini mencakup sedekah yang wajib yang disebut dengan zakat maupun sedekah yang sunnah. Oleh karenanya juga disebutkan bahwa Zainal Abidin, cucunya Nabi SAW atau cicitnya Nabi SAW adalah orang yang suka bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya. Sampai suatu ketika setelah beliau meninggal dunia, ketika jenazah beliau dimandikan, maka terlihat bekas beliau memapah suatu barang di bahunya. Dan setelah beliau wafat, banyak orang miskin yang kehilangan bantuan. Yang selama ini selalu mereka mendapatkan bantuan di pintu rumah mereka. Nah, menunjukkan bahwa sedekah itu sembunyi-sembunyi. Tidak perlu menyebutkan. Apalagi ijab kabul ya. Ya udah ijab kabul, dipotoin lagi. Ini membuat semakin berat orang-orang miskin. Ya, ya. Membuat mereka malu, kecuali memang terkadang dokumentasi mau tidak mau harus dilakukan ya, kita sebagai pihak ketiga yang diamanahkan ya, ya kalau memang harus didokumentasikan mungkin wajahnya untuk tidak diperlihatkan dan sebagainya, apalagi harus ada ijab kabul. Dan juga para ulama ingatkan, ini nggak ditanyakan tapi saya kira terkait dan penting untuk diketahui, seringkali sebagian orang ketika dia menyerahkan sedekah atau zakatnya kepada mustahiknya, dia mengatakan, tolong jangan lupa doakan kami ya. Para ulama mengatakan ini mengurangi daripada keikhlasannya di dalam bersedekah, yaitu meminta untuk didoakan oleh orang yang dia berikan zakatnya. Syekhul Islam berdalil dengan firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Insan. Coba jamaah buka surat Al-Insan. Di awal-awal surat Al-Insan, ketika Allah berbicara tentang penduduk syurga Al-Abrar, di sana Allah mengatakan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Mereka orang-orang yang baik penduduk surga itu adalah orang yang suka memberikan makan meskipun makanan tersebut mereka cintai. Mereka memberikannya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan tawanan. Dan mereka mengatakan, kami tidak memberikan kalian makan kecuali karena Allah. Hanya mengharapkan wajah Allah dan kami tidak berharap terima kasih dan balasan dari kalian.
Maka sebagian ulama mengatakan termasuk menyelisih ayat ini adalah seseorang ketika memberikan sedekahnya kepada orang lain, dia berkata, tolong doakan aku ya. Oleh karena ya jamaah, berikan sedekah itu kepada orang yang memahami agama Allah. Karena orang yang memahami agama Allah, ketika kita memberikannya sesuatu, jangankan zakat, jangankan sedekah, hadiah sekalipun, dia nggak perlu kita ajari, dia pasti akan mendoakan kita, bahkan dia akan memberikan doa-doa terbaiknya untuk kita. Karena dia mengetahui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa illam tajidu ma kafatum bihi, fad'u lahu hatta turau annakum qad kafatum bih." Apabila seseorang melakukan kebaikan untuk kalian, maka balaslah kebaikannya itu dengan yang setimpal. Kalau kalian tidak mampu membalasnya, maka perbanyakkan doa untuknya sehingga engkau mengira dirimu telah membalas kebaikannya tersebut. Barakallahu fiik. Nah, silakan. Ada yang lain? Baik, silakan. Ibu Inel, silakan. Raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya, Pak Ustadz. Begini, Pak Ustadz, mengenai zakat fitrah. Saya punya ibu tiri yang kondisinya keuangannya jauh, kurang bagus gitu, Pak Ustadz. Terus kita berencana kakak beradik ini menyalurkan zakat fitrah ke ibu tiri itu. Tapi dalam bentuk uang, Pak Ustadz, karena dia bukan di Jakarta. Apa itu boleh, Pak Ustadz? Baik. Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, mengenai begini, orang tua punya tanah di Depok. Terus dia mau wakafkan itu tanah. Tapi kita punya tanah juga di daerah yang nilainya mungkin lebih besar di daerah kita tukar, itu boleh nggak Pak Ustadz? Maksudnya yang di daerah itu kita wakafkan, yang di sini kita pakai gitu Pak Ustadz. Boleh nggak gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Berarti pertanyaan Ibu yang pertama adalah hukum memberikan zakat fitrah dengan bentuk uang. Betul, Iya, Ibu? betul. Iya Pak Ustadz. Buat kita memberikannya dengan bentuk uang bukan karena kita menganggapnya lebih afdal daripada makanan pokok, tetapi karena jarak antara kita dengan beliau ya. Iya Pak Yang Ustadz. hukum membayar zakat. Tentunya yang saya pahami yang Ibu tanya bukan hukum membayar zakat fitrah dengan uang ya. Saya kira itu sesuatu yang Ibu telah pahami ya. Tetapi zakat fitrah kali ini diberikan dengan uang karena orang yang ingin kita berikan itu berada di luar Luar daerah kota. Iya. ini dan dia memang mustahik, maka boleh. Namun kita amanahkan kepadanya agar dia membeli atau menggunakannya. Kita wakilkan dia sebagai wakil kita untuk membeli makanan pokok di daerahnya tersebut dengan uang yang kita kirimkan. Harus kita amanah kepadanya. Iya. Mengapa? Tapi kalau langsung diberikan uang, maka yang rajih dari pendapat para ulama tidak mengapa. Tidak boleh ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah melakukannya, dan para sahabat juga ada yang miskin dan sangat membutuhkan uang, dan ini ibadah. Ibadah adalah perkara yang tauqifi. Kalau ada yang mengatakan dia tidak butuh makanan pokok, dia cuma butuh uang, berarti dia bukan orang miskin. Kalau orang miskin pasti butuh makanan pokok. Nah, barakallahu fiik. Ini syaratnya. Harus disampaikan kepadanya, saya wakilkan Anda untuk makanan pokok dengan uang ini. Akan tetapi hal yang dimaklumi bersama di kalangan ulama adalah hukum asal mengeluarkan zakat itu adalah kepada mustahik zakat yang ada di tempat kita tinggal ya, kecuali ya di sana ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita memberikannya kepada orang di luar tempat kita. Barakallahu fiik. Adapun pertanyaan Ibu yang kedua tadi, saya belum terlalu memahami ya Ibu tentang wakaf tadi. Boleh diulangi Ibu? Barakallahu fiik. Maaf sebelumnya. Begini Pak Ustadz, orang tua punya sebidang tanah, misalnya di sini ada 200 meter. Orang tua itu sudah meninggal, rencana ini tanah mau diwakafkan, cuman nggak tahu buat apa, cuman ini harus diwakafkan. Baik. Terus punya tanah juga di daerah, mungkin nilai jualnya itu lebih besar daripada yang di Depok posisinya nih Pak Ustadz. Apa boleh ditukar, kita wakafkan di Depok, yang di daerah aja kita pakai yang di sini. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih besar nilainya, bukan mestinya di daerah lebih
kecil nilainya, Bu. Lebih besar ukurannya dan kalau diukur nilainya juga lebih besar Pak Ustadz. Baik, wallahu a'lam bisawab. Ini bab wakaf ya. Bab wakaf ini bab yang kita tidak boleh bermudah-mudahan di dalam mengalih fungsinya ya. Ini bab yang eh, amanah yang luar biasa ya. Sehemat saya Bu, ini tidak boleh dilakukan. Karena amanah beliau adalah tanah itu. Ya, Oh, iya. tanah tersebut. Karena seandainya ya kita tukar, kita telah menyelisih wasiat beliau. Ya, ini yang pertama. Tetapi mungkin boleh dilakukan tanah apabila kita melihat jika tanah ini diwakafkan misalkan untuk pembangunan masjid, untuk tahfiz Al-Quran, nggak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena terlalu kecil atau karena lingkungan. Maka dialih fungsikan boleh dalam hal ini. Dialih fungsikan. Dijual, kemudian uangnya tersebut dibelikan tanah ya, yang akan digunakan untuk apa beliau wasiatkan. Karena hadis riwayat Imam Muslim dari Umar yang menyebutkan larangan menjual wakaf adalah yang sifatnya memperjualbelikan, bukan menjualnya untuk mengalih fungsikan. Karena ada beberapa tanah jamaah dimulakan Allah, kalau kita tetap menggunakannya seperti yang diwasiatkan, maka tidak akan terpakai. Ya, tidak akan terpakai karena tidak mungkin bisa dipakai dari sisi besar kecilnya dan posisinya, sehingga itu tanah ya terusan tidak terpakai, terbengkalai begitu. Sementara tidaklah seseorang berwasiat dengannya kecuali dia untuk mendapatkan pahala jari. Apabila dialih fungsikan untuk tujuan yang beliau wasiatkan, maka dalam hal ini tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Syarat berikutnya dengan nominal yang sama. Tidak boleh ya ini untuk meraup keuntungan ya, tetapi harus dengan nominal dengan ke harga yang sama. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Abi Yahya, silakan. Terima kasih, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan satu perkara yang saya tidak tahu hukumnya bagaimana. Ustadz, seumpama kita ini dalam satu kondisi, Ustadz ya, kita ini belum 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 sholat maghrib gitu. Lalu kita sholat di suatu tempat gitu ya. Ketika kita sholat di rokat berapa, di rokat terakhir gitu, menjelang 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 mau ruku gitu, tahu-tahu azan isya itu, apakah sholatnya harus di jama apa gimana Ustaz? Apa kita teruskan aja atau bagaimana Ustaz? Itu mohon penjelasannya Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Bapak pertanyaan cukup langsung diteruskan. Kenapa? Yang pertama tidak karena kita sedang berada di suatu amalan yang wajib. Hukum asal adalah wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian putuskan amalan kalian yang sedang dilakukan kecuali dengan dalil syar'i. Yang kedua, azan yang sedang dikumandangkan bukanlah waktu terlarang salat. Baik salat wajib ataukah salat sunnah, apalagi salat wajib yang kita sedang mengqadanya. Nah, yang ada adalah iqamah. Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamat telah dikumandangkan, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib, dan yang sedang Bapak alami tadi adalah adzan. Barakallahu fik. Diteruskan Pak sampai selesai. Barakallahu fik. Jazakumullah Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat, barangkali saya bacakan. Dari Ibu Danti Nur Ardianti, pertanyaannya adalah, dari beberapa orang yang berinteraksi dengan kita, kita tidak tahu apakah ada yang terzolimi, walau sudah diusahakan untuk tidak menyakiti siapapun. Apakah ada ikhtiar khusus yang dapat kita lakukan, barangkali istighfar dan lain-lain, sehingga dapat menghapus dosa tersebut sehingga mereka menjadi ridho?
Masya Allah. Barakallahu fik ya. Di antara caranya kata para ulama adalah kita berdoa dengan doa yang umum. Ya, ya Allah, ya ampunilah dosa-dosa orang-orang yang mungkin aku pernah menzaliminya secara tersengajai ataukah dengan sengaja yang dengan cara yang tidak tersengajai. Seperti keumuman doa Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Demikian juga kita berdoa, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang-orang yang pernah aku gibai. Baik mereka yang aku ingat maupun mereka yang tidak aku ketahui. Doa secara umum. Wallahu ta'ala alam bisawab wal ilmu indallah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, selanjutnya ada dari Muhammad Afdal. Pertanyaannya adalah, jika orang terzalimi mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya, apakah doa tersebut juga tidak ada yang menghalanginya? Syukron. Apabila orang tersebut Orang yang terzalim, terzalimi kebaikannya kepada orang yang menzaliminya. Jika orang terzalimi mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya, apakah doa tersebut juga tidak ada yang menghalanginya? nah itu lebih utama kata para ulama apabila orang yang terzalimi mendoakan kejelekan, kehancuran terhadap orang yang menzaliminya itu pasti dan langsung Allah kabulkan walaupun yang berdoa adalah orang kafir. Apalagi kalau dia mendoakan kebaikan kepada orang yang menzaliminya. Ini secara pendalilan mafhum mukhalafah. Dalam istilah pendalilan itu disebut mafhum mukhalafah. Pemahaman sebaliknya. Nah, dan juga secara dalil, ingat kita kisah ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif, ya kan? Beliau dilempar dengan batu sehingga sebagian sahabat yang melakukan pagar betis langsung berlumuran darah ya. Ketika para malaikat menawarkan kepada beliau, kalau engkau mau, wahai Muhammad, akan kami angkat gunung-gunung ini dan akan kami timpakan kepada mereka. Tapi Nabi justru mendoakan mereka dengan kebaikan. Dengan mengatakan agar semoga Allah mengeluarkan dari mereka anak keturunan yang mentauhidkan Allah. Yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan Allah kabulkan doa Nabi SAW sampai hari ini. Ulama yang datang dari Taif itu lebih kuat akidah dan tauhidnya daripada yang lainnya secara umum. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, Ustaz. Pak Abi Yahya bertanya lagi. Pak Abi barangkali masih raise hand. Izin host, maaf boleh bertanya lagi? Ibu Inel silakan Bu. Iya. Kita masih punya waktu. Iya, Pak Ustadz, maaf mengenai safar tadi, mengenai sholat itu Pak Ustadz. Kita lagi di perjalanan, terus eh, kan udah maghrib udah lewat menjelang Isya. Kita lihat itu 5 menit lagi sholat Isya. Apa kita mesti nunggu sholat Isya atau kita jamak takdim atau jamak takhir Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apabila ibu seorang musafirah dan ingin salat maghrib ya, kemudian Ya. beberapa salat isya, apakah ibu harus menunggu salat isya atau menjamak takdim dengan melakukan maghrib 3 rakaat, kemudian iqamah, kemudian salat isya 2 rakaat? Yang pertama, barakallahu fikuk, mana yang lebih memudahkan bagi ibu? Karena hukum asal keringanan-keringanan di dalam safar terkait salat itu hikmah dan ilatnya adalah untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Apabila berat bagi ibu untuk menunggunya, maka tentunya lebih afdal untuk tidak ditunggu. Karena agama kita ini agama yang mudah. Selalu menganjurkan kita mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Nabi SAW disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithma. Tidaklah Nabi SAW diberikan di antara dua pilihan kecuali beliau akan memilih yang paling ringan, yang paling mudahnya. Selama itu bukan dosa. Yang kedua, apabila menunggu Isya yang akan ditegakkan beberapa menit lagi, itu tidak memberatkan ibu, ya, tidak memberatkan sama sekali, maka manakah yang lebih afdal? Ditunggu ataukah tidak? Tidak diragukan. Ya, lebih afdal ditunggu kalau tidak memberatkan. Kenapa? Karena ibu akan mendapatkan pahala berjamaah, ya.
Akan seandainya itu tidak memberatkan, apakah boleh untuk kita tidak menunggu? Kalau dikatakan boleh, maka tetap boleh. Kenapa? Yang pertama, ibu musafir. Yang kedua, ibu seorang wanita. Dan wanita tidak berkewajiban sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fiik. Nah, Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi Ustadz, Ibu Ummu Muhammad barangkali pertanyaannya. Silakan Ibu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Wa Eh, iyak. nah, Ustadz, ketika di satu rumah itu ada beberapa orang akhwat ya, ibu, anak perempuan, mungkin saudara perempuan atau teman, tinggal satu rumah. Apakah mereka sebaiknya sholat berjamaah di satu ruangan, mungkin ada musola atau kamar, atau mereka tetap di kamar masing-masing, sebagaimana sependek pengetahuannya, sholat perempuan itu lebih baik di kamarnya sendiri dan dalam kamar itu ada ruangan lagi. Bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Masya Allah ya. Apakah dari sisi ibu tidak bertanya dari sisi boleh tidaknya, apakah lebih afdol mereka berjamaah di dalam rumah tersebut ataukah sholat masing-masing ya? Wallahu a'lam bissawab. Eh, Sepemahaman ana, mudah-mudahan jawaban ana ini tidak keliru dan eh, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan demikian. Bahwa lebih afdal kalau dia melakukan berjamaah di dalam rumahnya tersebut. Kenapa? Karena telah ada beberapa athar Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah memimpin salat berjamaah dan beliau berdiri di bagian tengahnya. Memang khilaf ulamanya kalau wanita salat berjamaah dan imamnya dari mereka, di manakah posisi sang imam? Pendapat yang pertama mengatakan tetap di depan seperti kaum laki-laki, dan pendapat yang kedua mengatakan di tengah-tengah. Ya, adanya perbuatan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Yang kedua, dengan salat berjamaah mereka akan mendapatkan nilai-nilai jamaah. Maka karena ini wallahu a'lam bishawab, ya boleh dikatakan lebih afdal apabila memang di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu illallah. Nah, Karena Ustadz. Allah khairan. itu lebih afdal daripada salat sendirian. Wallahu Tapi Afan Jidan Ustadz, ketika kita sholat sendirian, mungkin kita memperlama sujud dengan doa, apakah pada saat berjamaah itu, seandainya kita tanya dulu nih, karena ini mungkin anak, menantu, saudara, boleh begitu dengan kita bersujud lebih lama gitu, mereka memperbolehkan, apakah itu boleh? Gimana Ustaz? ingat ya, makmum itu mengikuti, bukan memberikan intervensi kepada imam, merequest ya. Selama imam tersebut melakukan salat sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sujudnya itu memenuhi syaratnya, sah sujud, melakukan rukun-rukun dan wajibatnya, kita tidak perlu berpesan ya agar sujudnya itu diperpanjang. Akan tetapi kalau kita lihat ada faktor lainnya, ini orang sholatnya kurang bagus, ya, nanti terlalu cepat, ya, maka karena faktor ini, maka tidak diragukan kalau kita sholat sendirian itu lebih afdal karena ini sebagai wanita ya, bukan sebagai laki-laki yang berkewajiban sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab, wala ilmu illallah. Ya, nah, jadi kesimpulan yang bisa Anda ambil, Ustadz Afan, ketika memang kan seseorang itu dia biasa sholat sendiri di kamarnya dan dia lama, dalam sujudnya itu lama gitu. Nanti kalau dia imaman dengan anaknya atau menantunya, dia tidak bisa sujud lama karena kemungkinan menantunya tidak ridho dengan sujud lama itu kan. Nah, jadi mungkin lebih afdol di kamar sendiri tadi ya, begitu ya Ustadz ya. Nah, ya pertanyaan yang Ibu tanyakan ini, Anda bacakan ya. Di sini ada web resmi Syekh bin Bas, ditanyakan kepada beliau, halil afdal lin nisa'i an yusallina idza kunna fi baitin wahid, hal imamatuhunna tusmi'uhunna sautaha. Apakah yang lebih afdal untuk kaum wanita adalah salat berjamaah apabila mereka sedang berkumpul di dalam sebuah rumah, dan apakah imam mereka mengeraskan suaranya? Syekh menjawab, hadza, lebih afdal mereka melakukannya secara berjamaah di dalam rumah mereka. Dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling berilmu. Ini lebih afdal
Ya, kenapa? Yang pertama kata beliau di situ akan ada nilai-nilai ilmu, ya, nilai-nilai ya, tumak ninah karena secara berjamaah lebih tumak ninah daripada sendirian. Wasimaul qiraah dan yang lainnya mendengarkan bacaan orang yang lainnya. Nah, wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Nah, Ustaz, Ba- jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin di kolom chat masih ada dua pertanyaan dari Ibu Midakan, saya bacakan. Jika guru di sekolah ditugaskan kepala sekolah untuk mengurus zakat murid-muridnya, apakah guru tersebut termasuk amil dan berhak menerima zakat? Masya Allah. Zakat mal atau zakat fitrah nih, Dok? Barakallah. Nggak disebutkan. Kalau zakat mal hebat juga ini murid-murid udah kena zakat. Barangkali ada Ibu Midakan langsung mau eh, bicara. Boleh langsung Ibu, barakallahu fiik. Nah, zakat fitrah Ustaz. Oh, zakat fitrah. Baik. Naam, ya. Apakah guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah itu amil zakat? Maka jawabannya barakallahu fiik, bukan. Karena amil zakat itu adalah orang yang ditunjuk resmi oleh negara. Ya, secara ya aturan negara. Mereka menguruskan yayasan, kemudian yayasannya dibenarkan dan diresmikan oleh pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua, Ibu, terkait zakat fitrah, mustahiknya cuma ada dua, fakir miskin, nggak ada amil zakat. Kecuali zakat harta, ada 8 mustahik. Ini salah satu penyimpangan zakat fitrah yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka menyamakan zakat fitrah dengan zakat harta, sehingga zakat fitrah untuk itu ketua pemuda juga diberikan, ya kan? Jamaah itikaf juga diberikan, kaya miskin diberikan, amil zakat diberikan. Nggak ada amil zakat dalam zakat fitrah. Ya, amil zakat, mustahik zakat kalau dia yang pertama ditunjuk oleh negara. Memang itu kerjaannya. Sehingga dia menghabiskan waktunya, sehingga kurang sempat mencari nafkah demi mengatur zakat kaum muslimin. Ditunjuk oleh negara, oleh negara resmi. Yang kedua dalam zakat, bukan sedekah fitrah. Adapun zakat fitrah Nabi mengatakan hanya untuk fakir miskin. Oleh karenanya, apabila suatu badan menerima zakat fitrah untuk dibagikan, hendaknya mereka meminta uang operasional, ya, uang operasional pembagian zakat fitrah untuk transportasi antar jemput zakat fitrah, ya, atau uang operasional yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Berarti kalau misalnya sekolah menerima zakat fitrah gitu dibolehkan apa tidak Ustaz? Kalau mereka menerimanya untuk memudahkan urusan kaum muslimin, diperbolehkan. Namun dengan syarat tidak ada mustahik zakat fitrah dari kalangan guru, kepala sekolah, ya, kecuali jika guru-guru tersebut adalah fakir dan miskin. Punya penghasilan. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustadz, barangkali dari Ibu Siti Nurhayati. Assalamualaikum Ustadz, apakah hukumnya iktikaf bagi wanita? Masya Allah, pertanyaan cukup bagus ya. Apakah hukum iktikaf bagi kaum wanita? Yang pertama dianjurkan. Kenapa demikian? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, keumuman dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menganjurkan iktikaf tanpa mengecualikan kaum wanita. Yang kedua, karena hikmah dari iktikaf itu adalah memutuskan hubungan dari manusia untuk fokus berhubungan dengan Allahu Jalla wa'ala. Yang ketiga, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah beliau wafat. Barakallahu fiik. Maka dianjurkan. Baik, jazakumullahu khairan Ustadz. Ibu Nurhayati barangkali ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Oh, ya, baik. Kalau tidak ada Ustadz, barangkali terakhir kali barangkali kita telah diberikan pencerahan oleh Ustadz. Barangkali ada kesimpulan akhir tentang topik kita sore ini tentang orang-orang yang lemah, miskin, dan tak dikenal, ya, keutamanya di kalangan muslimin. Baik, sebagai penutup, kesimpulannya
kajian hari ini tadi telah kita sebutkan setelah selesai membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang-orang Muslim yang miskin dan lemah tatkala mereka beriman dan beramal soleh, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulan berikutnya agar kita tidak memandang orang lain sebelah mata hanya karena kemiskinannya, hanya karena kelemahannya. Padahal dia seorang Muslim, dia seorang mukmin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kesimpulan yang lainnya adalah 3 pendapat di kalangan ulama. Siapakah yang lebih afdal? Manakah yang lebih afdal? Apakah orang yang miskin dan bersabar ataukah orang kaya yang bersyukur? Maka di akhir kajian ini kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari orang-orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan imanan wa ihtisaban dan melakukan salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menjadikan kita dari hamba-hamba yang ia merdekakan dari api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam dari bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. اللهم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرياتنا ورقاب المسلمين من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu memberikan penjagaan dan pertolongannya kepada keluarga besar Polgi Pusat dimanapun berada, dan selalu diberikan ketakwaan, kesehatan, dan kekuatan di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan mudah-mudahan semua kita dan khususnya keluarga besar Polgi Pusat yang telah Allah pertemukan di majelis yang seperti ini agar kembali Allah pertemu dan mengumpulkan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. You